diketahui teman-teman bahwa trade ini bisa kapan saja, tidak harus waktunya gimana kita mendapat sinyal dari pusat. Nah, ini masih banyak yang belum tahu sinyalnya itu apa, tradingnya apa gitu ya. Nah, jadi kita akan bedah satu persatunya, minta waktunya dulu, nanti yang mau bertanya ada kesempatannya untuk bertanya. Yang baru masuk langsung di mute ya. Oke, terima kasih sudah peserta cukup banyak ya, sudah hampir 219 yang hadir. Oh, 222, 23, 24 nih. Waduh. Nah, oke, tapi nggak usah khawatir, Zoom ini sudah di-upgrade kapasitasnya sampai 3.000 ya. Kemarin terakhir Zoom itu di atas hampir ratusan lebih ya, lupa saya berapa ratus kemarin ya. Gitu, karena tidak menampung dari komunitas saja. Jadi Messi Fund ini kita buat tadinya untuk teman-teman di sekitar kita saja ya, terus di komunitas kita lempar di komunitas Rich. Awalnya puasa kurang 10 hari kita mulai ya dengan manual ya, belum ada toolnya, masih manual. Jadi ini adalah trading apa sih sebenarnya? Masih banyak yang belum tahu ini trading apa. Apakah ini trading spot? Apakah ini trading future? Tidak. Jadi begini teman-teman, sebenarnya teman-teman yang bermain ini banyak ya, karena informasi ini dijual di Telegram, di aplikasi media sosial seperti Telegram ataupun yang lainnya sejenisnya seperti itu. Yaitu kita memiliki insider dari exchange ya, dari beberapa exchange baik DEX ataupun CEX. Nah, nanti kita bisa bermain di DEX ataupun di CEX dua-duanya ya, antara DEX dan CEX. Nah, itu tergantung dari informasi yang kita terima ke insider ya, dari pihak mohon di mute dulu Rich Skill. Mas Denny jangan di mute. Iya, sebentar Bu, sebentar. Mohon yang baru masuk langsung di mute, jangan mute all. Yang baru masuk tolong di mute dulu biar tidak bentrok suaranya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang baru masuk mohon langsung di mute biar suaranya tidak bentrok. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Jadi ini adalah sebuah trade di mana kita mendapat informasi sebuah token atau koin yang akan listing 1 jam sebelumnya kita bisa beli ya, bisa beli token atau koin itu sebelum di listing ya. Dan kita mendapatkan informasi langsung dari exchange ya, langsung dari exchange-nya. Jadi udah pasti token ini akan di listing 1 jam ke depannya ya, dan kita itu mendapat diskon 30% sampai 10%. Orang yang beli awal udah pasti dapat 30% ya, yang akhir-akhir akan menurun terus. Nah, kita sudah aturkan ketika kita pertama kali mulai itu kita kan masih manual ya, masih manual, harus menambahkan smart kontrak ya, harus macam-macam lah ribetnya. Jadi kita masih menggunakan token Pocket, masih menggunakan MetaMask, masih menggunakan Bitget dan sebagainya. Nggak semua orang bisa menggunakan wallet ya, nggak semua tim kita di Rich pun nggak semua bisa menggunakan wallet, menggunakan DAPP, menggunakan Web3. Nah, akhirnya kami berinisiatif untuk menciptakan portal ya, portal Web3 di mana bisa menengahi antara Web2 dan Web3. Maka kita buatkan tool ya, kita membeli wallet mentah ke pihak Ethereum ya, wallet mentah ke pihak Ethereum, kita create toolnya. Jadi tool yang teman-teman gunakan ini adalah wallet murni. Setiap orang walletnya berbeda-beda karena ini satu orang satu wallet ya. Jadi walletnya itu masing-masing ya, tidak ada yang sama walletnya, walletnya berbeda-beda. Nah, jadi satu orang satu tool itu pasti beda wallet ya, satu orang dua tool pasti walletnya juga berbeda begitu. Nah, ini itu adalah Web2 yang menggunakan portal Web3. Jadi tanpa DAPP kita bisa mengakses Web3 langsung ya. Jadi wallet ini bisa transaksi secara Web3 di mana bisa dideposit dan juga di withdraw ke dalam exchange manapun. Itu secara langsung karena pada dasarnya ini hanya Web3. Hanya saja kita pakaikan portal atau bridge dari Web3 ke Web2
Ya, teknologi ini kita manfaatkan agar bisa teman-teman lebih mudah dan tidak dipotong lagi fee. Kalau kita menggunakan token pocket, Bitget wallet ya, itu kita akan kena fee lagi dari mereka. Walaupun kecil 0,003%, tapi ini mengganggu, akan meningkatkan slip back, menaikkan slip back-nya seperti itu. Maka dengan portal ini teman-teman itu nanti ketika buy itu tidak akan kena potongan sama sekali, ketika sell pun tidak kena potongan lagi karena tidak melalui pihak ketiga, tapi menggunakan walletnya sendiri yang langsung terhubung ke router market langsung, entah itu Pancake, Uniswap dan sebagainya, itu akan langsung terhubung ke sana. Jadi kita hanya membayar fee kepada pihak router saja, seperti itu. Nah, dengan ini akan mempermudah semuanya karena teman-teman hanya cukup deposit dan withdraw saja di tool itu, dan deposit kapan saja bisa, withdraw pun kapan saja bisa ya. Namun ketika trade, fungsi ini akan kita nonaktifkan ya. Ketika trade, fungsi ini akan kita nonaktifkan supaya server tidak berat ya, tidak ada yang depo, tidak ada yang withdraw. Tapi setelah semuanya selesai itu akan normal kembali. Jadi sebelum trade itu nanti tidak ada yang bisa daftar. Dan kita pun sudah batasi bahwa ini nanti maksimal hanya 100.000 tool ya, tidak akan lebih dari 100.000. Saat ini total sudah mencapai, data yang saya ada di dalam ini ada 58.000 anggota per malam ini, walaupun kemarin sudah kita hapusin karena banyak bot yang bikin acak, sudah kita hapus yang data-data yang tidak benar. Total saat ini adalah tool yang update ada 58.000 ya, seperti itu. Jadi nanti hanya akan mentok maksimal adalah 100.000 saja, tidak lebih. Trade-nya kapan? Trade-nya menunggu informasi ya, insya Allah kita akan trade setiap hari. Nah, kita akan trade setiap hari. Terus apa yang dimaksud dengan lisensi? Lisensi ini adalah kita untuk membayar membayar informasi ke pihak pihak pemberi sinyal yang memberikan sinyal kepada kita, dan kita bisa beli diskon, dapat diskon. Nah, kita punya dua lisensi. Lisensi yang pertama adalah setiap hari itu masanya cuma 1 bulan. Lisensi yang kedua kita ada 6 bulan. Yang kedua ada 6 bulan. Itu seminggu cuma 3 kali. Jadi dalam suatu waktu trade itu bisa terjadi 2 kali trade. Nah, kenapa 2 kali trade? Karena kita punya 2 lisensi. Yang pertama lisensinya setiap bulan. Lisensinya itu setiap bulan. Yang kedua lisensinya adalah seminggu 3 kali selama 6 bulan. Nah, seperti itu. Itu adalah lisensi yang kita miliki ya, lisensi yang kita miliki. Nah, untuk teman-teman tidak usah khawatir, di tool ini kita tidak pungut biaya sedikit pun. Tidak pungut biaya sedikit pun. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, semuanya bisa menggunakan tool ini secara gratis. Namun, profit teman-teman akan kami potong 50% langsung. Pak Dede, di off dulu Pak Dede. Mute dulu Pak Dede. Jadi kita akan potong 5 ampun deh. Kita akan potong 50% langsung, di mana yang 20%-nya akan dibagikan untuk 15 level generasi, yang 30%-nya itu untuk bayar biaya lisensi, karena yang 30 hari sudah mau habis, karena kita kemarin kan sudah pakai dari kemarin ya, yang kita pakai trade ya, itu sudah mau habis biaya lisensinya ya, kita harus segera melakukan pembayaran supaya kita bisa trade setiap hari lagi gitu kan. Tapi nggak usah khawatir, itu masih ada waktu gitu ya, masih ada waktu sekitar mungkin 12 harian lagi gitu kan. Jadi setiap trade profitnya akan kita potong langsung 50% ya. Profitnya antara 5 sampai 10% ya. Profit itu kita akan sampai 5 sampai 10% ya. Kalau yang nggak usah khawatir, karena yang main di awal pasti diskonnya besar, jadi hitungannya nggak terlalu berbeda jauh seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang trade ini begitu ya. Jadi trade ini adalah kita bukan seperti
trading beli di spot ataupun di future market, tapi kita justru membeli suatu token atau koin yang pasti akan di listing. Gitu. Kalaupun tokennya juga kita juga karena membayar ke insider itu udah pasti kita mendapat jaminan dari pihak mereka. Token-token ini udah pasti kalau di listing ke exchange mereka itu supply dan LP-nya sudah dipegang oleh pihak exchanger minimal 1 kali 24 jam. Jadi kita tidak khawatir gitu kan. Terus jumlah LP-nya udah cukup lumayan dan kita sudah buktikan beberapa kali kemarin ya, kita dapat profit juga cukup lumayan ya. Teman-teman kemarin ada yang profit sampai puluhan hingga ratusan persen. Dan nanti kita pun akan share smart kontraknya ya. Yang mau trade manual, yang mau beli di PancakeSwap, mau beli di MetaMask, mau beli di silakan. Kita akan share ya. Kita akan share, tapi resiko kita tidak tanggung ya. Resiko kita tidak tanggung karena kalau setelah listing itu urusan market. Kalau harga pasti akan naik turun dan sebagainya gitu. Jadi udah pasti akan ada pergerakan harga yang cukup lumayan volatil ya. Walaupun rata-rata memang sampai 1 hari ke depan itu masih oke gitu ya. Biasanya peningkatannya sangat lumayan. Tapi untuk yang manual kita tidak tanggung resiko. Terus yang menggunakan tool apakah ada resikonya ya? Selama mengikuti aturan selama ini insya Allah tidak ada resikonya ya. Insya Allah tidak ada resikonya dan maksimal per akun masih kita batasin di 250 USDT. Kenapa kita batasin 250 USDT? Satu untuk keamanan di wallet ya. Yang kedua untuk keamanan trade ya. Karena dengan adanya tool kita bisa subsidi silang ya. Nanti yang ketinggalan bisa kita comotin dari profit yang lebih, dapatnya lebih seperti itu. Karena semuanya akan kita fikkan maksimal profit di 10% ya. Maksimal profit di 10%. Lebihnya kemana? Lebihnya itu akan kita tampung salah satunya untuk untuk bayar lisensi dan sebagainya ya. Itu nanti pengelolaan agar kita bisa trade dalam sehari bisa lebih dari 1 kali ya. Pengennya kita dalam 1 hari bisa trade minimal adalah 3 sampai 5 kali begitu. Kalau kita punya banyak lisensi karena apalagi kita punya lisensi yang lain seperti OEC di Solana, Polygon dan sebagainya. Jadi kita dapat informasi ini udah siap, pasti kita akan langsung jalankan trade-nya seperti itu. Kita akan usahakan yang terbaik ya, kita bisa mendapatkan nanti kita bisa punya minimal itu 3 lisensi. Jadi sehari bisa 3 kali trade ya, entah pagi, siang, malam atau dari sore sampai ke malam nanti kita akan bisa trade. Selesai trade kita akan lanjut trade berikutnya ya. Setelah trade kita akan lanjut trade berikutnya atau trade pertama kita zoom dulu risk coin ya, snowball atau apa ya, terus nanti dilanjutkan lagi trade berikutnya ya, seperti itu. Nah itu nanti insya Allah kita kalau bisa punya banyak lisensi juga enak, dan kita masih pengembangan terus menerus tool ini, kita akan terus kembangkan ya. Jadi tool ini masih kita belajar dari kesalahan kita perbaiki kekurangannya kita perbaiki. Jadi untuk saat ini tidak ada biaya sama sekali, tapi kedepannya kita akan charge untuk teman-teman non komunitas REITs ya. Untuk teman-teman non komunitas REITs, setiap trade akan kita charge 100 REITs coin ya. REITs coin dapat dibeli di mana? Di Ascendex atau Bitmart, atau nanti kalau sudah listing di BTCC dan BitUnic bisa beli di sana juga ya. Dan nanti juga akan listing di Indodax, Bittime itu insya Allah di bulan September informasinya seperti itu. Jadi nanti teman-teman non komunitas harus setiap trade akan dikenakan 100 risk coin ya. Jadi teman-teman komunitas non komunitas trade akan dikenakan 100 risk coin. Sementara teman-teman risk coin tidak usah khawatir, teman-teman nanti tinggal tambahkan wallet yang sudah ada bridge-nya yang di risk coin-nya, tinggal ditambahkan di sana saja, otomatis akan terbaca ya. Tidak perlu membayar sama sekali ya. Untuk teman-teman risk coin tidak akan kena charge sama sekali, tapi yang non komunitas kedepannya akan kena 100 risk coin setiap trade ya. Jadi yang mau beli itu silakan beli ya, harganya kurang lebih 1.000 sampai 1.500 rupiah untuk harga risk coin saat ini ya. Di market ya masih sangat murah
Tapi nanti kalau sudah listing, kustodian sudah masuk, kita nggak tahu harga mungkin bisa kembali rebound lagi ya. Karena tiba-tiba kadang harga bisa rebound nih, kapan saja seperti kemarin ya, seperti itu. Karena apa? Yang megang supply risk coin saat ini hanyalah komunitas. Ya tergantung komunitas. Kadang beli di market sangat susah karena supply-nya tidak ada begitu. Ya, jadi ini akan membantu mendukung risk coin juga seperti itu untuk menaikkan harga risk coin juga ya. Jadi kita juga yang teman-teman kemarin yang dari awal seed sell dan ini pasti akan menikmati ini semua gitu. Dan itu yang bagus, gagasan yang luar biasa bagus dari teman-teman bahwa ini ya, solusi untuk teman-teman risk coin dan juga solusi untuk di luar risk coin ya, di luar risk coin. Jadi mereka juga menjadi win-win solution, jadi menjadi timbal balik ya antara komunitas dan non komunitas. Tapi untuk saat ini tidak usah khawatir, kami tidak akan tes. Namun kapan saja kita bisa berlakukan itu, seperti itu ya, kapan saja kita bisa berlakukan. Tapi untuk saat ini tidak. Kita mulai besok, Bismillah, semoga tidak ada kendala ataupun apa, bisa lancar besok ya, teman-teman bisa profit ya. Jadi nanti semuanya bisa dapat hasil. Nah, nanti kita akan terapkan, nanti kita kejar dulu bisa nambah lisensi ya. Apa sih itu lisensi? Lisensi adalah sebuah informasi yang kita dapat dari pihak exchanger kepada kami, yang harus kami bayarkan kepada mereka ya. Lisensi ini yang kita gunakan untuk bisa trade. Tanpa lisensi ini kami tidak berani memberikan informasi ke teman-teman karena kita tahu resiko bermain token ya. Sekuat apapun itu token ya, sehebat apapun token, kekuatannya cuma di LP. Walaupun dia listing di Indodax, bahkan di Binance pun, kalau LP-nya tidak kuat, LP-nya tidak di-lock pada pihak ketiga, itu pasti akan rug pull juga ya. Maka dari itu dari kemarin kita sangat berhati-hati ya. Jadi memang kita nggak mau ambil resiko juga ya, kita nggak mau ambil resiko, kita juga tidak mau menyesatkan teman-teman karena kita sebagai edukator kripto kita paham banget karakter token itu ya. Jadi maka kita bermain cepat gitu kan, karena token itu sehebat apapun kekuatannya cuma di LP ya, atau mereka yang pegang supply besar. Nah makanya kalau ini kan supply-nya belum kemana-mana karena belum di listing ya, paling yang pegang adalah developer. Tapi kalau di listing di sebuah exchange ya, itu pasti dipegang oleh exchange dulu, baru dikembalikan kepada developer, minimal itu 1 hari gitu ya, minimal 1 hari. Untuk koin itu tidak punya smart contract, tidak ada ST ya, nambahkan jaringan. Tapi kalau token ada SC-nya, tapi kalau koin itu tambahkan jaringan. Nah itu saat ini yang menjual koin risk ada di Ascendex dan juga Bitmat begitu. Nah dari kemarin kenapa saya fokus di sini dulu, tidak mikir yang lain-lain ya, tidak kemana-mana karena saya ingin full melanjutkan risk, supaya risk bisa ngangkat ya, supaya risk bisa ini. Saya fokus di risk ya, walaupun banyak tawaran banyak ke saya ya untuk membantu membesarkan sebuah proyek, banyak sekali tawaran, tapi bukan saya tidak menerima, bukan saya menolak, tapi saya coba fokus di risk saja dan memberikan solusi. Dan solusi ini kemarin adalah solusi yang kita tawarkan untuk membantu teman-teman risk, namun ternyata ini malah melebar kemana-mana. Banyak dari luar risk yang juga kemarin pertama ya kita profit 5% semua ya, itu kebagian juga gitu kan. Tapi menjadi tidak adil untuk teman-teman risk coin ya, karena risk teman-teman solusi ini untuk teman-teman risk coin. Maka dari itu untuk teman-teman non risk coin mohon maaf ya, jadi kami tetap harus kenakan charge ya, yaitu 100 Bitcoin setiap trade-nya. Izin saya minum dulu ya. Aus. Saya ngomong tanpa ada teks, tanpa ada ini, jadi memang ya. Iya. Oke, saya lanjutkan. Gitu ya. Jadi itu tadi tentang sekilas tentang sejarah tools ini ya. Jadi kita akan usahakan trade ini itu setiap hari. Jamnya belum tentu malam hari. Ya, belum tentu malam hari. Bisa kapan saja. Kita dapat informasi dari pihak insider, kita bisa dadakan. Ya. Jadi mungkin bisa aja ada orang yang ketinggalan.
gitu kan. Jadi bisa aja. Jadi nanti tombol buy bisa muncul kapan saja ada di dalam toolnya, gitu kan. Karena kalau kita dapat informasi dari insider, maka kita akan langsung pasang di dalam tool. Nah, namun tetap kita akan analisa dulu apakah ini aman, apakah ini nanti bermasalah. Kita akan minta kepastian dulu kepada insider, dan tentunya insidernya juga sudah menganalisa dan melakukan ini, karena mereka menggaransi ke kami, karena kita kan bayar nggak murah, teman-teman. Bayar satu lisensi ini tidak murah gitu kan, tidak murah gitu kan. Jadi mereka pun memberikan jaminan kepada kami bahwa token atau koin yang di listing aman, ya, bisa memberikan profit. Makanya kita hanya main cepat. Ketika tombol buy muncul itu paling lama kemungkinan adalah 30 menit, ya, hanya 30 menit. Nanti tombol buy akan hilang ketika sudah selesai. Maka jangan sampai ketinggalan. Besok kita mulai pukul 19.15, tunggu tombol buy muncul. Yang beli di awal udah pasti dapat diskonnya lebih cepat, ya, lebih cepat. Cari koneksi yang bagus, sinyal yang bagus, ya, jangan di dalam goa atau di dalam gerbong kereta yang berhenti, ya, dijamin nggak ada sinyalnya, gitu kan. Apalagi di dalam laut, ya, otomatis nggak akan ada sinyalnya. Kalau sampean panjenengan adalah manusia duyung di dalam laut, gitu ya. Oke, jadi kita akan mulai besok insya Allah pukul 19.15, ya, sediakan standby, ya, standby. Dan yang di Bandung insya Allah besok akan trade bareng, ya, yang ada di Bandung besok akan ngumpul, ya. Kurang lebih udah berapa Pak Osi yang daftar? 300 yang akan hadir, 300 orang, ya, 300 orang yang akan hadir insya Allah, ya. Jadi yang di Bandung hari Senin insya Allah kita live trading di kota Tasikmalaya, ya. Terima kasih Pak Haji Eris dan Pak Dede yang sudah menyediakan tempat dan lapangannya, ya. Kita insya Allah hari Senin akan live trading dari kota Tasikmalaya, gitu ya. Jadi nanti insya Allah akan bergeser, ya. Jadi satu persatu nanti kita akan tata. Ya, untuk risk chain nanti kita akan tata lagi, tapi saya mau di sini dulu, ya. Nanti zoom-zoomnya juga nanti sudah disiapkan, ya. Ada beberapa teman-teman yang siap membantu, ya, Pak Santos, Mas Imam dan sebagainya yang akan membantu di Zoom risk chain, dan beberapa sudah mendaftar untuk membantu. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang risk chain, sekilas tentang risk chain, izinkan saya berbagi informasi tentang risk chain. Saya akan berbagi layar sedikit, ya, apa itu risk chain, ya, apa itu risk coin, ya. Ini adalah website resmi dari risk coin, ya. Ada di coin.org, ya. RISC adalah sebuah blok teknologi, yaitu QBVT Consensus, ya. Sangat cepat sekali, ya, sangat cepat sekali, dan dia memiliki kelebihan, yaitu teman-teman bisa membuat token tanpa harus coding dan sebagainya, tanpa harus deploy. Jadi sudah disediakan tool langsung dari blockchain-nya. Teman-teman bisa bikin staking, bisa bikin farming, tinggal comot API-nya saja tanpa harus coding. Inilah kelebihan dari blockchain RISC ini, ya. Blockchain RISC ini dibuat oleh tim dari beberapa blockchain, ya. Ada Sen dari Binance, ya, ada Albana, ya, dari Bitget, terus ada Albet juga dari Bitget, ya. Ada beberapa lagi yang di acara CoinFest tahun lalu kami bertemu di Bali, ya, dan RISC ini juga akan hadir lagi di CoinFest bulan Agustus di Bali. Nanti teman-teman bisa. Nah, di sini sudah Ethereum dan sebagainya sebagai ini dari blockchain ini. Blockchain ini saat ini sudah listing di dua exchanger, yaitu Bitmart dan juga Ascendex. Sebentar lagi akan listing di BTCC dan juga BitUnique, ya. Jadi ini adalah teknologinya, teman-teman bisa baca, ya. Kalau mau menambahkan jaringan RISC di token Pocket, di Bitget ataupun di manapun, ya. Jadi teman-teman cukup ke bawah geser logo MetaMask, ya, logo MetaMask. Nah, tinggal add to MetaMask. Mau pakai token Pocket, pakai Bitget, mau pakai apapun bisa. Atau ditambahkan manual, ini tinggal di copy semua, tambah jaringan secara manual. Nah, ini keterangan semua ada di sini, media sosialnya ada, teknologinya ada, ya. Ini real blockchain. Dan insya Allah akan segera listing kurang lebih di 187 exchange. Mereka sudah pasang RTC-nya semua, ya, akan segera masuk di beberapa exchange satu persatu,
ya satu persatu karena suplainya belum ada ya. Suplainya masih mining dulu ya bahas ini. Ini hanya sekilas saja, tidak akan saya bahas terlalu panjang, hanya memberikan informasi bahwa ini adalah koin RIS ya, blockchain-nya RIS ya. Jadi teman-teman yang mau masuk ke grupnya RIS ya, nanti bisa masuk ke RIS, ingin tahu informasi tentang RIS ya. RIS punya ekosistem yang ini, dia punya 4 DeFi, ada FireSwap, ada FixSwap, ada RISDEX ya, ada Snowball Financial. Ya, jadi di sana ada ininya ya. Oke, itu sekilas, kita kembali ke tool lagi ya. Kita kembali tool. Hal penting yang perlu diketahui dalam tool ini, teman-teman, dipastikan besok BNB-nya tidak boleh kurang dari 1 USD atau 0,0016 sampai 167 ya. Jadi 0,1686 ini ya. Jadi jangan kurang dari $1. Kenapa? Karena ini kita pakai besok jaringannya BNB. Jadi butuh gas fee yang menggunakan BNB ya, gas fee yang menggunakan BNB ya, seperti itu ya. Jadi gas fee yang menggunakan BNB, jadi untuk beli juga gas fee-nya BNB, untuk jual otomatis BNB. Jangan sampai tidak diisi, jangan sampai tidak kurang dari situ. Itu nanti pasti akan terjadi gagal. Ya kalau gagal teman-teman yang akan rugi sendiri. Ya ini adalah salah satu yang nanti menciptakan kekacauan di dalam trade juga. Jadi yang nggak ada BNB-nya akan terlihat karena ini kan transaksi di Web3 ya, bisa dicek Blockscan, nanti nggak ada BNB-nya, terjadi rugi dan sebagainya ada di sana gitu ya. Jadi diingatkan kepada teman-temannya, kalau kemarin teman-teman yang sudah trade mereka sudah tahu, tapi ini banyak ya sampai segituan ribu kita juga tidak nyangka, banyak sekali anggotanya ya. Jadi memang kita sudah perhitungkan juga ya, saat ini supply risk coin yang ada di Bitmart dan Ascendec itu tidak begitu banyak ya. Kalau kita kenakan tes 100 reach setiap harinya, kita anggap 10%-nya saja dari total akun yang ada, misalnya hanya 5.000 tool, itu sudah pasti akan meng-up harga risk coin juga. Jadi ini menjadi kabar gembira buat teman-teman risk coin ya. Jadi ini menjadi kabar yang luar biasa kalau nanti sudah kita tetapkan charge untuk teman-teman non risk seperti itu ya. Bismillah, semoga besok kita tidak ada error, tidak ada halangan, teman-teman bisa profit ya, insya Allah 5-10%. Yang akan kita potong 50% ya, 20%-nya untuk 15 level generasi, sedangkan 30%-nya digunakan untuk membiayai lisensi. Secepatnya kita minimal harus punya 3 lisensi yang bisa digunakan setiap hari. Ya, kalau setiap hari ada 3 lisensi, maka insya Allah, maka kurang lebih teman-teman, kalau kita pukul rata 5% per trade-nya, sehari kurang lebih teman-teman punya 15%. Kalau 10% insya Allah menjadi 30% ya. Kita sudah lewatin fase pertama, alhamdulillah semuanya sudah profit 5%. Fase manual waktu itu ada yang profit sampai ratusan persen hingga puluhan persen. Nah di fase yang ketiga ini nanti juga teman-teman bisa trade manual juga, bisa cek apakah ini benar, apakah ini betul transaksinya di Web3, apakah ini benar koinnya LP-nya segini, kekuatannya segini. Ya teman-teman bisa cek di Blockscan langsung. Yang katanya jago Web3 dan sebagainya. Jadi jangan cuma narasi, teman-teman langsung cek aja langsung ya. Jadi bisa cek datanya benar apa enggak gitu kan. Nah informasi seperti ini tidak semua orang bisa dapatkan mudah. Nah, jadi maka dari itu tidak semua orang bisa dapatkan. Biasanya informasi yang dijual itu setelah listing 1 menit sampai ke 10 menit ya. Mungkin masih untung, tapi banyak yang pasti sudah ketinggalan. Nah, awal kita manual ya, sekarang kita sudah ada tool. Jadi kita sudah evaluasi dan memberikan kemudahan ibaratnya untuk teman-teman semuanya. Ya, jadi hal yang paling penting adalah BNB-nya jangan kurang dari $1. Modal di sini minimal adalah 1 USDT, maksimal 250 USDT ya. Tidak boleh lebih dari 250 USD
maksimal di 250 USDT. Teman-teman ini kita juga sudah update, nanti kedepannya akan ada keamanan tambahan ya. Setiap tool nanti akan menggunakan Google Authentic ya. Jadi untuk Google Authentic untuk keamanan, tapi yang ribet dia boleh nggak dipasang ya. Teman-teman dijaga passwordnya, jangan dikasihkan ke orang lain. Buat password yang aman ya, password yang aman. Jadi jangan sampai diketahui orang, karena itu wallet ya, ketika mereka bisa transfer kemana saja ya. Ini pesan saya, jangan sampai ada yang tahu passwordnya, karena wallet teman-teman bisa diakses orang lain ya. Pastikan HP-nya aman gitu. Buat teman-teman non-rich yang minta Zoom untuk timnya dan sebagainya, bisa melakukan pengajuan ke kami. Nanti kami akan berikan Zoom terpisah ya, nanti kita akan berikan edukasi terpisah begitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan informasinya malam ini. Jadi saya ulas kembali. Satu, minimal trade adalah $1, maksimal $250. Sebenarnya ini bukan trading ya, bukan trading di spot, bukan trading di futur. Cuma kita memiliki informasi dari orang pusat, orang dalam, atau disebut insider ya, token atau koin yang akan di listing baik di exchanger DEX ataupun di exchanger CEX ya. Jadi nanti tidak selalu ada di DEX, bisa jadi di listing di CEX juga gitu kan. Tapi semuanya bisa trade 5 tol. Kenapa? Karena kita mendapat informasi beli di awal 1 jam sebelum di listing ya, 1 jam sebelum di listing itu ada diskon 30% sampai 10% ya. Diskon ini akan mengecil terus sesuai kuota yang diberikan. Jadi nanti kuotanya pasti berbeda-beda setiap trade ya. Hari ini trade, besok trade pasti beda-beda, ataupun dalam satu hari 3 kali trade pasti berbeda berbeda kuotanya ya. Nah, kuota ini yang kita tidak bisa ketahui dari pihak sana, tapi dengan adanya tool ini bisa dibagi rata ya. Dengan jumlah user yang segitu banyak ya, kita sudah naikkan bandwidth dan sebagainya, insya Allah semoga besok tidak akan terjadi down server lagi, karena kita sudah menambah di data center ya, kita sudah tambah kekuatan server kita ya. Semoga besok bisa lancar ya. Jadi kurang lebih trade-nya seperti itu ya. Minimal berapa? $1, maksimal adalah $250 ya. Jadi bisa kita kita maksimalkan teman-teman. Jadi teman-teman boleh cuma buy $10, $50 ataupun berapa, kalau dimaksimalkan di $250 ya, dimaksimalkan di $250. Oke ya. Jadi itu kita lanjutkan tanya jawab ya. Nanti raise hand dulu satu persatu, jangan disela kalau belum selesai ya. Kita biar tertib, jangan disela kalau belum selesai. Jadi silakan nanti mulai raise hand dulu, nanti yang masih belum jelas. Oke, nanti kita akan tata siapa yang mau bertanya gitu ya. Jadi bridge lancar semuanya ya. Jadi ini bukan Zoom bridge ya, nanti kita akan di Zoom bridge ya. Bridge sudah lancar semua ya, tidak ada masalah ya. Gitu. Jadi yang mau bertanya silakan raise hand dulu biar rapi, biar tertib ya. Yang mau bertanya nanti perkenalkan diri dulu, dari kota mana ya, dari kota mana, dan namanya siapa begitu ya. Oke, jadi setelah trade itu bisa dikompon. Mau ditarik boleh, mau dikompon boleh. Tapi untuk new akun diwajibkan $250. Dan maksimal kompon saya kelupaan. Maksimal kompon itu hanya di maksimal kompon hanya di 500 USDT. Ya, lebih dari 500 USDT harus di withdraw, diturunkan sampai 250 lagi. Jadi untuk keamanan maksimal itu untuk kompon ya, ini untuk kompon itu 500 USD atau 2 kali lipatnya ya. Jadi kalau udah lebih itu ditarik, dibuatin akun lagi atau apa gitu kan. Tapi akun hanya akan kita batasi maksimal hanya 100.000 akun saja. Ini sudah setengahnya lebih ya, udah setengahnya lebih. Jadi maksimal hanya 100.000 akun. Terus kita akan detect ya tool
yang menggunakan IP sama yang daftar dari 5 tol akan kita hapus kecuali ada dananya. Ya, kecuali ada dananya. Nanti akan kita minta tarik dananya ya. Jadi kalau ada dana kita, jadi yang nggak trade nanti ketahuan, karena bisa dicek di blog scan. Yang tidak trade cuma nyari referral saja akan kita hapus. Ya, jadi kalau dana itu dari ini yang nggak ada trade-nya akan kita hapus nanti. Jadi mau nggak mau tetap harus ikut trade. Ya, mau nggak mau walaupun $1 harus ikut trade. Jadi kalau nggak ikut trade, bonusnya bisa kita hilangkan ya, karena bonus terpisah ya. Kalau nggak diklaim nggak akan masuk dan nggak akan bisa ditarik. Jadi diwajibkan semua toolnya wajib trade. Kalau nggak trade kita akan hapus dari server biar bisa digunakan orang lain. Ya, kapasitas kita sekarang ini kemampuan kita hanya di 100.000 akun ya. Tapi nanti insya Allah dengan ada ini dari profit kita bisa tingkatkan ke depannya ya, begitu. Dan untuk saat ini kita akan usahakan trade setiap malam ya, insya Allah setiap malam. Tapi trade bisa berubah waktunya kapan saja, bisa siang hari, bisa pagi hari ya, gimana kita mendapatkan informasi dari insider. Oke, penambahan cukup, kita lanjutkan tanya jawab ya. Selanjutnya saya izinkan untuk bertanya Ibu Dewi DY. Silakan Bu Dewi. Baik, makasih Kang Denny. Ya, Bu Dewi. Waalaikumsalam. Saya Dewi dari Tangerang. Ya. Penjelasannya tadi sudah cukup ya untuk infonya. Yang saya ingin tanyakan sebetulnya dari kemarin itu kan BNB itu minimal $1 ya yang harus ada. Itu. Betul, minimal $1. Pertanyaan saya kan kita trading itu kan nggak cuma sekali itu. Nah itu tuh nanti BNB-nya itu akan berkurang nggak pada saat kita trading? Ya, betul. Trading 2 kali 3 kali gitu. Berarti berkurang, kan harus dicek pokoknya dijaga harus tetap di atas $1 lah, di top up lagi. Berarti kalau kayak gitu simpelnya untuk lebih amannya mungkin di atas misalnya masukin di situ karena dia 4 dolar gitu. Jadi nggak berkali-kali kita harus ngecek $1 lagi $1 lagi kan. Nanti kedepannya kita tambahkan menu swap ya, menu swap gitu kan. Jadi dari USDT bisa di swap ke BNB. Tapi nanti ya, karena kan kita hilangkan menu DAPP-nya, jadi tidak bisa swap. Tapi nanti kita akan tambahkan. Oke. Gitu. Berarti benar ya, maksudnya jadi kita terpatok hanya $1 itu aja, karena kan ini kan trading setiap hari, jadi pasti harus nambah lagi gitu. Saya mikirnya kemarin kan. Minimal $1 minimal. Jadi itu minimal. Jadi lebih nggak masalah, mau $5, mau $10 ya biar enak gitu seperti itu. Jadi minimalnya adalah $1. Kira-kira kalau satu kali trading itu kemakan berapa tuh gas fee-nya untuk kita nggak bisa tebak Bu, karena itu kan yang menentukan BNB, tapi biasanya bisa sampai $0,5. Oh gitu. Iya berarti ya berarti daripada kita tiap hari ngisi BNB emang lebih amannya di atas $1 ya. Iya betul. Udah ya itu aja sih, dari kemarin penasaran. Oh iya, oke, siap Bu Dewi. Makasih Kang Denny. Ya sama-sama Bu Dewi, terima kasih. Bu Hani, Jakarta, monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Hani. Iya, saya Hani dari Jakarta. Mas, yang ingin saya tanyakan ini tentang akun nih ya. Kan pernah login, kan out. Login lagi lupa password, gimana ya? Oh, lupa password. Nanti cek saya di WA ya Bu ya. Oke, siap. Oke, ya, siap. Jadi menu reset password memang sedang kita tambahkan tapi belum selesai. Yang lupa password nanti bisa chat saya ya di WhatsApp ya nanti. Oke, siap. Makasih ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.